Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Soraya. Saya berasal dari Kota Cane. Saya sekarang melanjutkan perkuliahan di Politeknik KP Aceh atau Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Tujuan saya membuat video ini ingin memberikan kepada kawan-kawan hasil penelitian saya yang berjudul budidaya ikan nila tersebut. Pengertian ikan nila. Ikan nila merupakan jenis air tawar yang sangat dipopulerkan dan atau dibudidayakan di Indonesia. Selain ikan nila juga merupakan salah satu ikan yang paling sering diteliti dan direkayasa genetiknya tersebut. Langkah pertama ialah kita harus melakukan pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk itu bisa kita lakukan secara semi alami atau semi buatan. Di sini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila. Adalah yang pertama kita harus mengetahui pemeliharaan induk, terus kita bisa mengetahui persiapan kolam yang dilakukan oleh pemupukan, pengapuran, pengelolaan dasar tanah. Itu bisa kita tahu supaya apa? Supaya bisa kita tahu apakah suhunya baik, amonianya baik, oksigen terlarutnya baik, pH, kapasitas, cahaya, volumenya baik. Itu bisa kita lakukan pada dasar kolam sebelum kita melakukan budidaya ikan nila tersebut. Selain itu teman-teman, ikan nila itu bukan hanya ada satu spesies aja, dia ada bermacam spesies ikan nila tersebut. Spesiesnya antara lain jenis-jenis ikan nilanya ada ikan nila hitam, ada nila merah, nila gift, nila nirwana, nila gesit, nila lestari, dan nila beds. Di sini saya akan mengambil satu spesies yaitu ikan nila nirwana. Karena apa saya melakukan atau saya mengambil nila nirwana? Karena di kampung saya, tepatnya di Kota Cane itu kebanyakan orang memelihara atau membudidayakan nila nirwana tersebut. Nila nirwana itu sangat digemari oleh masyarakat dan mudah dibudidayakan dimanapun air yang akan datang. Banyak masyarakat yang membudidayakan ikan nila tersebut karena apa? Selain mudah dibudidayakan, dia juga mempunyai gizinya sangat tinggi, terus mempunyai daging yang enak, dan tepatnya anak-anak bisa mengkonsumsi ikan nila tersebut. Oke, di sini saya akan membahas tentang puncak rumus masalahnya gitu. yang disuruh Bapak itu rumusan masalah, yaitu permasalahan mendasar yang diketahui di Balai Benih Ikan, yaitu kurang adanya pengetahuan mengenai pemeliharaan benih ikan. Jadi maksudnya itu gimana ya? Benihnya itu udah didatang ke Balai Benih Ikan, jadi kita itu belum tahu bibit bobot ikan itu dari mana, terus berasalnya dari mana. Takutnya kan permasalahannya itu, takutnya kita membudidayakan nanti nggak cocok sama lahan yang kita budidayakan, terus ikannya dari mana gitu. Dan juga rumus masalahnya kita mengambil masalah dari kegiatan persiapan kolam sampai dengan benih ukurannya. Itu maksudnya kita mempersiapkan kolamnya agar gimana ya, agar enggak terjadi penyakit pada ikan, terus ikannya itu enggak gampang sakit gitu. Terus di sini saya mengambil rumus masalahnya lagi, adalah yang pertama ada masalah pH air yang kurang stabil. pH air yang kurang stabil, suhu air bisa menyebabkan terjadinya berubahnya warna air dalam kolam yang mengakibatkan ikan itu stres. Ciri-ciri ikan stres itu ada beberapa macam, yaitu ciri-ciri ikan sakit itu bisa kita lihat dari
dari stresnya itu dari memisahkan diri dari teman-teman, terus tidak bergerombolan, terus sering terdiam diri di tepi dasar kolam tersebut. Itu bisa kita pastikan atau bisa kita prediksikan ikan itu benar-benar mengalami kesetresan. Diakibatkan apa? Rumus masalahnya yaitu kualitas airnya karena kurang stabil. Terus yang kedua, kita membahas rumus masalah. Di sini saya akan mengangkat pemberian pakan. Kadang pemberian pakan ini bisa juga menjadi rumus masalah, kadang bisa juga menyebabkan rumus masalahnya. Karena kenapa saya bilang bisa terjadi masalah? Kadang pemberian pakan dilakukan tidak stabil oleh masyarakat. Gini maksudnya, terkadang masyarakat yang nggak pernah membudidayakan itu dia pingin ikan itu biar cepat dibudidayakan, cepat besar, cepat panen, sehingga dia tak memikirkan gimana ya, memikirkan ikan itu apakah ikan itu sehat atau sakit. Tidak, dia langsung memberikan pakannya bisa sampai 2 jam sekali, 1 jam sekali. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya ikan itu diberi makan tuh seperti kita 1 hari 3 kali maksimalnya, agar pertumbuhannya itu tak terlalu overdosis, bisa pertumbuhannya itu bisa stabil gitu. Rumus masalah yang ketiga, di sini saya mengangkat penyakit dan hama pada ikan tersebut. Kita bisa melakukan dengan cara mengetahui bibit atau benih yang berkualitas sehingga mampu bertahan terhadap penyakit. Pengelolaan lahan media, kita bisa melakukan cara-cara yang diantarkan secara optimal karena pengolahan media yang baik dapat mengulus rantai organisme atau memisatik organisme tersebut. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang tentang tujuan penelitian saya. Di sini saya akan membahas tujuan penelitian saya itu, yang pertama adalah untuk mengenal dan mempelajari teknik-teknik dalam membudidayakan ikan nila tersebut. Yang kedua, dapat dijadikan motivasi untuk saya mencoba dan mengembangkan budidaya ikan nila tersebut agar hasil produksinya menjadi lebih baik dan maksimal. Manfaatnya di sini saya akan mengangkat manfaatnya dari penelitian saya kali ini adalah bisa mengetahui cara pembenihan ikan atau cara membudidayakan ikan nila, sampai dari pembenihan, pembesaran, pengelolaan tanah, sampai sistem pemakingan dan sampai sistem produksi atau ekspor ke kota-kota lain. Ya, di sini saya sudah menjelaskan hasil penelitian saya kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.